Halo friend, setelah film Meksiko, kali ini Pak Imin akan cerita alur film Filipina. Film ini recommended sih karena ada bonus adegannya ya. Langsung aja ke alur cerita film. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Bogi yang bekerja sebagai security di sebuah gudang. Lalu sebelum Bogi pulang ganti shift, Monica pacarnya memberitahukan bahwa dia sedang tidak enak badan. Tak lama berselang, teman Bogi pun datang untuk melakukan pergantian shift. Bogi berencana untuk mengunjungi Monica di kosnya. Sebelum ke kos Monica, dia terlebih dahulu pulang ke rumah untuk sekedar minta izin kepada ibunya. Bogi bilang kalau dia akan mengunjungi Monica yang sedang kurang sehat di kosnya. Sang ibu mengirimkan beberapa buah untuk Monica. Tapi sebelum Bogi sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica lebih dulu diabelin oleh seorang pria bernama Raji. Di kos, Monica bersama dengan kedua temannya. Di sini Raji merupakan anak dari gangster berpengaruh di Filipina. Kemudian Raji menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang bergaji besar. Monica yang bekerja di sebuah spa dan hanya bergaji pas-pasan langsung senang dan bahagia karena nantinya ia akan dapat memenuhi semua kebutuhan adik-adiknya. Lalu di saat Raji mengajak Monica dan teman-temannya untuk merayakan kesepakatan itu, Monica mendapat telepon dari bosnya yang marah-marah karena Monica tidak masuk kerja tanpa memberitahu bosnya terlebih dahulu. Raji yang melihat peluang emas itu lalu mengajak Monica untuk bercinta. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan dari Raji dan dia juga diberikan uang oleh Raji, akhirnya Monica membiarkan Raji untuk menjelajahi abangnya. Sayangnya di saat Raji sedang bercinta dengan Monica, Bogi pun tanpa sengaja melihat kekasihnya selingkuh dari jendela, yang akhirnya membuat Bogi meneteskan air mata bercampur rasa sakit hati. Bogi tak langsung pulang, dia menunggu Raji di luar kos. Saat Raji dan Monica keluar kamar kos, Bogi yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang terkapar, Bogi pun langsung kabur dan melarikan diri bergegas pulang ke rumahnya. Di sana ia lalu curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah hingga masuk penjara, langsung mengajak Bogi untuk menemui pamannya yang bernama Marlon. Di sini Marlon sendiri merupakan bos gangster yang juga kebetulan punya jabatan di kantor polisi. Bogi dan ibunya pun menceritakan permasalahan yang dihadapi Bogi. Setelah sang paman tahu inti permasalahan dari Bogi, ia pun langsung bergegas mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya. Anak buahnya ini bernama TJ. Setelah menceritakan semuanya kepada TJ, Marlon lalu meminta TJ untuk menampung Bogi tinggal di sana untuk sementara. Marlon lalu bergegas pergi dari rumah TJ. Di tempat lain, kondisi Raji masih belum sadarkan diri dan keadaannya sangat kritis. Pagi harinya, Monica dan kedua temannya diinterogasi pihak kepolisian. Awalnya Monica dan kawan-kawan tidak memberitahu siapa pelakunya. Apalagi kedua teman Monica ini sedang mabuk. Jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena desakan dari polisi, akhirnya Monica dan kawan-kawan mengaku kalau pelakunya adalah Bogi. Marlon pun mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban dan para saksi serta pembuat laporan akibat dari perbuatan keponakannya. Sesekali Bogi dikunjungi oleh ibunya. Marlon juga berdiskusi dengan Bogi dan TJ untuk segera menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Di tempat lain, kini keluarga Raji sudah tahu siapa nama pelaku yang telah melukai Raji. Setelah itu kakak Raji datang ke kos Monica untuk mengorek informasi dari Monica. Kakak Raji pun berhasil mendapat informasi alamat di mana Bogi tinggal. Sementara di rumah TJ, dia bersiap-siap pergi bersama Bogi. Namun sebelum pergi, dia masuk ke kamar adiknya dan mengajak adiknya untuk main kuda-kudaan. Sungguh perbuatan yang setan pun bakal sujud pada TJ. Selesai ngetapoli, TJ dan Bogi pun pergi untuk menghabisi Raji. Di tempat lain, kakak Raji datang ke rumah Bogi untuk menitip pesan untuk Bogi. Dia menitip pesan pada ibunya Bogi. TJ yang sudah di rumah sakit pun gagal untuk menghabisi Raji karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sementara Bogi yang sedang bersembunyi di rumah TJ malah dapat perhatian khusus dari Patty yang merupakan adik kandung dari TJ. Malam itu ibu Bogi datang ke rumah TJ untuk melihat kondisi anaknya. Sepulang dari rumah TJ dan saat sampai di rumah, Marlon dan ibu Bogi melihat kakak Raji di depan rumahnya. Marlon lalu mengusir kakak Raji dan teman-temannya. Pagi harinya Bogi pergi keluar untuk datang menemui Monica. Dia meminta maaf pada Monica atas perbuatannya dan meminta dia untuk mencabut laporan pengakuannya.
bukannya merayu. Justru Bogi memberikan pertanyaan yang menyinggung Monica. Lalu mereka pun bertengkar hebat dan Bogi pun diusir oleh Monica dari kos. Bogi lalu mendatangi pamannya dan bilang kalau Monica menolak untuk mencabut pernyataannya. Dan Marlon pun mengambil keputusan untuk menghilangkan saksi alias Monica. Sepulang dari rumah pamannya, Bogi disambut oleh Patty. Dia menyiapkan makan untuk Bogi. Di sini Patty pun curhat kepada Bogi di mana dia dan TJ sudah lama ditinggal oleh kedua orang tua mereka. Lalu di tengah-tengah curhatannya, Patty malah sengaja menanggalkan pakaiannya. Hal itu membuat Bogi dan Patty akhirnya terbawa suasana. Namun sebelum Bogi mengeksekusi Patty, dia tersadar dan tidak jadi melanjutkan bercinta dengan Patty. Di tempat lain, Marlon datang ke spa untuk menemui Monica. Dia meminta Monica untuk mencabut pernyataan di kantor polisi. Monica diancam dan dianiaya oleh Marlon. Setelah kejadian itu, Monica menelpon Bogi dan bilang kalau dia baru saja dianiaya oleh pamannya. Bogi pun emosi. Dia lalu mendatangi pamannya dan bertanya tentang kebenaran cerita Monica. Namun Marlon tak mengaku telah melakukan hal yang dituduhkan. Bogi lalu datang menemui Monica di kosnya. Karena kejadian yang dialami, dia pun mau mencabut pernyataan di kantor polisi. Setelah itu, Monica memberi jatah pada Bogi. Puas mendapat jatah dari Monica dan juga pernyataan akan dicabut, Bogi lalu pulang dari kos Monica. Saat di jalan, dia menelpon pamannya. Dia mengabarkan kalau Monica sudah setuju untuk mencabut laporannya. Namun Marlon sudah terlanjur menyuruh TJ untuk menghabisi saksi alias Monica. Bogi yang mendapat kabar dari pamannya mengenai TJ yang akan melenyapkan Monica, akhirnya bergegas berlari kembali ke kos untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut. Sebenarnya Bogi belum terlambat. Namun karena baku hantam dengan TJ, justru Monica tertembak oleh TJ. Monica kini telah meninggoy akibat luka tembak. Dan TJ juga tereliminasi karena terkena tembakan juga saat baku hantam dengan Bogi. Kemudian Bogi berusaha menyadarkan Monica. Tapi sayangnya Monica sudah tidak terselamatkan lagi. Tiba-tiba dari arah belakang, Abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalaskan dendam adiknya. Kakak Raji menyiksa Bogi dan penyiksaan itu dilakukan dengan mengirim video ke keluarga Bogi dan Marlon. Setelah kakak Raji dan beberapa anak buahnya selesai menyiksa Bogi, mereka pun dengan keji menjatuhkan tubuh Bogi di depan rumahnya. Sementara di sisi lain, Raji yang telah siuman dan keadaannya sudah membaik, akhirnya diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Di tengah-tengah perjalanan, Raji dan keluarganya dicegat oleh mobil. Lalu mobil Raji dan keluarga ditembaki oleh sekelompok orang. Dan orang yang melakukan itu adalah Marlon. Kemudian film pun selesai. Pesan dari film ini adalah punya orang dalam semua aman dan beres. See you, jangan lupa bahagia.